Jadi hijrah aja nggak cukup. Karena kalau kita hijrah sendiri itu tanda egois. Dan itu bukan umat Muhammad SAW. Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak mengajarkan beliau soleh sendiri. Beliau alim sendiri. Tapi beliau mengajak para sahabatnya, mengajak masyarakatnya, bahkan mengajak dunia untuk hijrah dan berubah. Maka kalau kita kemudian sudah berubah, jangan merasa selesai, jangan merasa cepat puas. Kenapa? Ada tugas berat menanti kita di depan. Kenapa saya katakan berat? Ya, karena ada tantangan, tapi pahalanya pun besar. Barang siapa, kata Nabi, yang menunjukkan seseorang hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala dari seluruh kebaikannya. Masya Allah, man sunatan hasanatan. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari seluruh amal pahala yang diajaknya itu. Copy paste. Jadi kalau demikian, hijrah berubah itu tidak bisa hanya sekedar tataran individu. Kita tidak boleh merasa bahwa kita sudah baik, kita sudah cukup, kita sudah selesai. Tidak. Tidak ada hidup ini titik. Semuanya masih koma. Ya, oh saya sudah baik, ntar dulu, belum tentu wafatnya baik. Saya mau udah rajin sholat, ntar dulu, apa iya wafatnya nanti lagi sholat. Saya mau udah cukup semuanya, ya udah banyak bantu orang, iya, apa iya udah diterima amal ibadahnya. Jadi kita semuanya terus dan terus berbenah, kita terus dan terus berubah, kita terus dan terus berdakwah. Kita tidak pernah berhenti, terus dan terus mencari wajahnya Allah. Apa yang harus kita lakukan hari ini? 3 hal. Yang pertama, setelah kita hijrah, ya, setelah kita berubah, kita harus melakukan dakwah individu, dakwah berjamaah, dan kita juga mendorong agar negeri ini juga berdakwah, yakni negara juga harus berdakwah. Apa itu dakwah individu? Dakwah individu yakni ketika seorang individu dia melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kepada yang dia mampu. Contohnya istrinya, anaknya, diajak istrinya sholat, diajak anaknya sholat, diajak anaknya diajarin untuk bersedekah dan seterusnya. Apa itu dakwah berjamaah? Tugas dakwah jamaah lebih besar daripada dakwah individu. Ya, jamaah dakwah hari ini kita lihat misalnya ada PKS, ada NU, ada Muhammadiyah, kan gitu ya. Ada FPI, ada HTI, dan banyak ormas-ormas Islam yang semuanya berdakwah juga. Kenapa? Karena ada perintah Allah. Di Quran surat Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman 103 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian, wajiblah ada di antara kalian segolongan umat, sekelompok orang yang tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada yang ma'ruf, ngajak kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi tugas dakwah secara berjamaah, secara kelompok memanage agar bagaimana sebanyak-banyaknya manusia beramar ma'ruf nahi mungkar, menghentikan kemungkaran dan mengerjakan kema'rufan. Masya Allah. Tentu ini tugas yang sangat mulia. Tentu ini PR buat kita semuanya. Jadi dakwah tidak cukup hanya pribadi, harus jamaah. Dan bukan hanya jamaah berjamaah, tapi negara pun harus berdakwah. Ketika kita sudah bebas hutang, kita sudah bebas dari riba, belum selesai. Apa kita tega melihat ratusan juta umat Islam di Indonesia ini makan riba? Mereka terjerat ojol, mereka terjerat pinjol. Maaf, bukan ojol, pinjol, pinjaman online. Apa rela kita? Mereka kemudian seperti dosanya seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Tentu kita tidak rela. Ketidakrelaan itulah maka kemudian kita mengajak untuk semua orang yang sudah baik, nggak cukup untuk baik, tapi ikut memperbaiki. Nah, poin ini yang ingin saya tekankan, untuk menjadi orang muslih, bukan sekedar soleh. Kalau soleh itu standar, kalau soleh itu basic, kalau soleh itu ya wajar. Tapi antum harus sampai ke level tertinggi, mencetak istri solihah. Biasa, emang sudah seharusnya.
Mendidik anak supaya soleh, itu sudah sewajarnya, standar seharusnya. Tapi bagaimana mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang muslih, dia soleh dan ikut mensolehkan, ikut menyumbang peradaban, istri solihah dan mensolehkan orang lain lagi. Ibu orang tua kita soleh, dia mensolehkan orang lain. Bayangkan kalau setiap rumah, kalau setiap diri berkontribusi menyumbang peradaban Islam ini, apa yang terjadi? Satu orang, saya menyumbang anak saya jadi pakar ekonomi syariah. Satu orang, saya menyumbang jadi pakar ahli sejarah. Satu orang, saya menyumbang jadi pakar fisika dunia. Satu orang lagi, saya menyumbang anak saya hafal Quran 30 juz. Sumbangan yang luar biasa bagi kejayaan peradaban Islam. Pertanyaannya adalah, kalau kita sudah hijrah, itu untuk diri kita. Pertanyaannya, kita nyumbang apa?